Rina, seorang gadis muda, dipaksa menikah dengan pria 60 tahun lebih tua demi melunasi hutang keluarga. Tapi saat malam pertama, hari itu, matahari terasa begitu kejam. Panasnya menembus atap seng rumah kami yang sudah berkarat, menyesakkan dada seolah ikut menekan beban hidup yang tak kunjung selesai. Aku duduk di beranda rumah, ditemani suara ayam tetangga dan bunyi sepeda, motor tua yang melintas di ujung jalan tanah berdebu. Tanganku menggenggam selembar koran bekas, bukan untuk dibaca, tapi sekadar menahan silau mentari yang memantul dari lantai semen. Rina, masuk. Ayah mau bicara. Suara itu berat, serak, seperti suara seseorang yang baru saja menelan kenyataan pahit dan tak tahu bagaimana menyampaikannya. Aku bangkit pelan, mengibaskan debu di rok lusuh yang sudah lama tak diganti, lalu masuk ke dalam rumah. Bau obat nyamuk bakar masih menggantung di udara. Di ruang tengah, ayah duduk di kursi rotan yang sudah mulai rapuh. Lututnya digoyang-goyangkan gelisah. Aku duduk tanpa bicara. Ada firasat yang tak enak. Dan firasat itu benar. Rina, katanya sambil menunduk. Ayah tahu ini berat. Tapi, ini satu-satunya jalan. Aku menatapnya. Dada mulai sesak, tapi aku menahan nafas. Kita terlilit utang. Ayah pinjam uang ke Pak Kardi, ke Bank Emo, ke koperasi. Semuanya numpuk. Bunganya makin menggila. Ayah udah coba kerja apa aja, jual apa aja. Tapi tetap nggak nutup. Aku hanya diam. Aku tahu. Sejak ibuku meninggal 5 tahun lalu, semua beban hidup ini jatuh ke pundak ayah. Tapi aku juga tahu, keputusannya kali ini pasti bukan hal sepele. Ada yang mau bantu lunasin semuanya. Tapi syaratnya, aku memandangnya tajam. Kamu harus menikah dengan dia. Dunia seperti berhenti berputar. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kata-kata ayah menggantung di udara seperti asap tebal yang tak bisa kuhindari. Siapa? Pak Haji Hamdan. Aku tercekat. Itu nama yang sering terdengar di kampung ini. Pria kaya raya, pemilik tanah, dermawan di mata warga, tapi tertutup. Usianya jauh di atas ayah. Ia duda. Konon anak-anaknya tinggal di luar kota dan jarang pulang. Ayah bercanda? Suaraku gemetar. Aku baru 20 tahun, ayah. Ayah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar, seperti menahan tangis yang tak ingin terlihat oleh anak perempuannya. Ayah nggak punya pilihan, nak. Kalau tidak, rumah ini disita. Kita nggak punya tempat tinggal. Utang makin besar. Ayah sudah gagal jadi orang tua. Air mata jatuh begitu saja di pipiku. Aku merasa tubuhku mati rasa. Ini bukan hanya soal menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Ini soal hidupku yang dijual seperti barang dagangan. Ayah sudah janji sama dia? Tanyaku lirih. Ayah mengangguk pelan. Hari ini kamu harus ke rumahnya. Dia ingin bicara langsung. Hatiku seperti dicabik dari dalam. Tapi aku bangkit, menarik kerudung yang tergantung di dinding, dan melangkah keluar rumah dengan langkah berat. Di luar matahari masih panas, tapi kini rasanya dingin, kosong. Rumah Pak Haji Hamdan berdiri megah di atas lahan luas. Pagar besi tinggi menjulang, dan taman kecil dengan bunga warna-warni seakan berusaha menghapus kesan dingin dari rumah itu. Aku masuk dengan ditemani seorang perempuan paruh baya, pembantunya. Di dalam, suasana rumah sunyi, mewah, tapi sepi. Seolah kemewahan itu tidak pernah menyentuh hangatnya sebuah keluarga. Pak Haji duduk di ruang tamu, mengenakan sarung dan baju koko. Wajahnya bersih, meski keriput tampak jelas di sudut matanya. Ia tersenyum tipis saat melihatku. Silakan duduk, Nak Rina. Aku duduk menunduk. Tanganku menggenggam ujung rok. Ayahmu sudah cerita? Aku mengangguk. Tak ada tenaga untuk berbicara. Ini bukan paksaan. Tapi aku memang mencari istri. Aku butuh seseorang yang akan mewarisi hartaku. Anakku tak peduli. Aku juga tak lama lagi hidup di dunia ini. Kata-katanya terasa aneh, tapi aku terlalu lelah untuk memikirkan maknanya. Pernikahan ini hanya bentuk syarat. Aku hanya ingin meninggal dengan tenang. Aku ingin seseorang mendoakanku, bukan memperebutkan hartaku. Aku hanya menatapnya,
Mata kami bertemu. Anehnya, tidak ada hawa dingin atau nafsu, seperti yang kubayangkan dari pria tua yang ingin menikahi gadis muda. Yang kulihat, justru seseorang yang seolah sedang menyusun surat wasiat, bukan memulai rumah tangga. Jika kamu setuju, pernikahan bisa dilangsungkan 2 hari lagi. Dan 2 hari kemudian, dengan mata bengkak dan hati yang tidak siap, aku berdiri di depan penghulu. Suara ijab kabul menggema di ruang tamu rumah Pak Haji, disaksikan beberapa orang terdekat. Dengan satu kalimat yang kugumamkan dalam tangis dan gemetar, aku resmi menjadi istri dari pria yang 36 tahun lebih tua dariku. Dan malam itu, dunia memperlihatkan padaku kenyataan yang lebih mengejutkan dari semuanya. Malam turun perlahan, membawa dingin yang menusuk lebih dari biasanya. Suara jangkrik terdengar sayup dari sela-sela jendela besar yang belum tertutup tirai. Rumah ini terlalu besar, terlalu sepi, terlalu asing. Dan kini, aku ada di dalamnya, sebagai istri dari seorang lelaki yang bahkan tak pernah kuimpikan. Apalagi, kucintai gaun putih sederhana yang kupakai saat akad tadi pagi, kini tergantung di balik pintu. Aku mengenakan daster baru yang dibelikan Bulani, pembantu rumah tangga Pak Haji, khusus untuk malam ini. Katanya, malam pertama harus tampak layak di mata suami. Tapi bagiku, malam ini bukan tentang cinta atau keintiman. Malam ini adalah malam penyerahan. Penyerahan atas hidupku yang bukan lagi milikku sendiri. Pintu kamar terbuka pelan. Pak Haji masuk dengan langkah tenang. Ia tak lagi memakai baju koko, melainkan kaos abu-abu dan sarung. Di tangan kirinya tergenggam segelas air putih. "Sudah makan malam?" tanyanya. Suaranya serak tapi lembut. Aku mengangguk, meski tak yakin apakah yang masuk ke perutku tadi benar-benar bisa disebut makanan. Rasanya hambar, sama seperti suasana hatiku. Pak Haji duduk di kursi dekat ranjang. Ia menatapku sebentar, lalu memalingkan pandangannya ke arah jendela. Hening beberapa saat. "Rina," katanya pelan, "kamu tahu, aku tidak akan menuntut apa-apa darimu malam ini. Bahkan mungkin tak akan pernah." Aku menoleh perlahan, mataku bertemu matanya. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang tak terduga. Bukan nafsu, bukan gairah lelaki tua yang baru mendapatkan istri muda, tapi kesedihan. Aku ingin kau tahu satu hal yang ayahmu belum sempat, atau mungkin tidak tahu. Ia menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang berair. Aku mengidap kanker. Dunia seperti berhenti lagi. Kanker paru-paru stadium 4, lanjutnya. Dokter memberiku waktu 1 minggu. Mungkin bisa lebih. Tapi 1 minggu, itu perkiraan realistisnya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Tangan gemetar. Mata berkedip-kedip mencoba mencerna kata-katanya. 1 minggu, lalu, "Mengapa menikahiku?" Aku tahu, kamu pasti bertanya-tanya, kenapa aku masih sempat menikah? Kenapa aku pilih kamu, gadis muda, padahal aku tahu waktuku di dunia tinggal sebentar. Ia tersenyum lemah, lalu mengusap wajahnya. Jawabannya sederhana. Aku tak ingin mati sebagai lelaki yang hartanya diperebutkan oleh orang-orang yang tidak peduli. Anakku sudah lama tidak menganggapku ayah. Mereka hanya menanyakan warisan. Tidak ada yang peduli pada hari-hariku. Tidak ada yang menyiapkan air wudhu atau membacakan ayat-ayat suci di akhir napasku nanti. Air mataku mulai mengalir. Entah karena terharu, takut, atau marah. Aku sendiri tidak tahu. Kamu mungkin membenciku sekarang. Dan kamu berhak. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, Rina. Aku memilih kamu bukan karena tubuhmu, bukan karena mudamu, tapi karena aku ingin mewariskan sesuatu pada seseorang yang benar-benar bisa menghargai hidup. Ia lalu meraih sebuah map coklat dari laci di samping tempat tidur dan menyerahkannya padaku. Tangan ini gemetar saat menerimanya. Kubuka perlahan. Di dalamnya ada surat wasiat, fotokopi sertifikat tanah, dokumen rekening, dan sebuah surat tulisan tangan.
Semuanya akan menjadi milikmu setelah aku pergi, katanya pelan. Rumah ini, tanah, toko, tabungan, semua. Aku terisak. Tubuhku serasa jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Ini bukan pernikahan. Ini seperti surat warisan hidup-hidup. Aku tak tahu apakah harus merasa bersyukur atau hancur. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Ia tersenyum. Wajah keriputnya terlihat damai. Karena kamu berbeda. Kamu tidak meminta. Kamu tidak menuntut. Kamu datang karena ingin menyelamatkan ayahmu, bukan dirimu sendiri. Itu cukup. Suasana hening kembali. Hanya terdengar suara detak jam dinding. Aku duduk di sisi ranjang, tak sanggup memandang wajahnya. Kamu tahu, katanya sambil merebahkan tubuhnya pelan di tempat tidur. Orang mati bukan ditakuti karena akhir hidupnya, tapi karena kita tak tahu siapa yang akan mendoakannya setelah dia pergi. Aku menoleh. Ia sudah memejamkan mata, mungkin lelah. Mungkin sedang menyembunyikan tangisnya sendiri. Aku menarik selimutnya perlahan. Lalu duduk di lantai, bersandar di sisi ranjang dengan dada sesak dan mata basah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak tahu bagaimana rasanya menjadi istri dari seseorang yang akan pergi dalam waktu seminggu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aku yang akan kehilangan, bukan hanya dia. Hari pertama setelah malam itu terasa ganjil. Bukan karena aku bangun di tempat tidur yang berbeda, atau karena kini aku adalah seorang istri dari pria yang nyaris seumur dengan kakekku, tapi karena untuk pertama kalinya, aku bangun dengan kesadaran bahwa seseorang di rumah ini sedang menghitung hari menuju kematian. Pak Haji Hamdan sudah duduk di beranda saat aku keluar dari kamar. Ia mengenakan baju koko putih bersih dan peci, hitam, dengan tangan menggenggam tasbih yang bergerak perlahan di jari-jarinya. Aroma teh melati menyapa dari cangkir yang mengepul di depannya. "Selamat pagi, Bu Haji," sapanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya menunduk dan duduk di kursi seberangnya. Kata-katanya terasa aneh di telinga. "Bu Haji," seolah aku benar-benar bagian dari dunia yang tak kukenal ini. Tapi ia mengatakannya tanpa sarkasme, tanpa nada menggoda. Hanya sekadar sapaan yang penuh penghargaan. "Maaf kalau kamu merasa terperangkap di tempat ini," katanya sambil menatap jauh ke halaman depan yang dipenuhi bunga Kamboja. "Tapi aku ingin menggunakan waktuku yang tersisa dengan baik." Aku mengangguk pelan, masih belum menemukan kata yang tepat untuk membalas. Satu bagian dari diriku ingin lari. Bagian lain ingin tahu, ingin memahami. Mengapa seseorang yang menghadapi kematian justru tampak begitu damai? Hari itu, Pak Haji mengajakku keluar. Bukan ke mall atau restoran mewah seperti yang biasa ku tonton di sinetron pernikahan gadis muda dengan pria kaya, tapi ke sebuah lapangan kecil di pinggiran desa, tempat ia dulu bermain layang-layang saat kecil. Kami duduk di bangku kayu di bawah pohon waru yang rindang. Angin sore mengayunkan dedaunan perlahan, menebarkan aroma tanah yang lembab setelah hujan semalam. "Dulu disinilah aku belajar berani," katanya tiba-tiba. Saat jatuh dari pohon itu, lututku berdarah. Tapi aku tidak pulang. Aku tetap main sampai senja. Karena aku takut dimarahi ibu kalau ketahuan nangis. Ia tertawa pelan, lalu menatapku. "Aku ingin kamu tahu siapa aku sebelum kamu mewarisi apapun dariku. Harta itu tidak penting kalau kamu tidak tahu asal-usulnya." Sepanjang sore, ia bercerita tentang masa kecilnya yang keras, perjuangan membangun usaha dari nol, kesepiannya setelah istrinya meninggal, dan bagaimana anak-anaknya berubah setelah mengenal uang. Tak ada kesan menggombal, tak ada rayuan basi, hanya kisah seorang manusia yang ingin dikenang dengan utuh, bukan hanya sebagai pemilik toko emas. Aku mulai melihatnya bukan sebagai lelaki tua yang kupaksa terima karena keadaan, tapi sebagai seseorang yang manusiawi, yang luka dan rindu, yang kecewa dan berharap. Malam harinya, aku menuliskan semuanya di buku catatan kecil yang kutemukan di laci meja rias kamar. Sudah lama aku tidak menulis. Terakhir kali mungkin saat
SMA, ketika aku masih punya mimpi menjadi penulis. Tapi kini, halaman-halaman kosong itu mulai terisi lagi, dengan cerita yang bahkan tak pernah kubayangkan akan menjadi bagian dari hidupku. Hari kedua, ia membawaku ke masjid tempat ia biasa menjadi donatur tetap. Anak-anak mengerubungi kami begitu datang. Mereka memanggilnya kakek Haji, dan Pak Haji menyambut mereka dengan pelukan dan tawa. Wajahnya bersinar, seperti lupa bahwa tubuhnya sedang melemah hari demi hari. Saat ia duduk dan mulai membaca Al-Quran, aku berdiri di sampingnya, mengamati, mendengarkan, dan diam-diam merasa malu. Karena aku, yang muda dan sehat, justru kehilangan arah. Sementara dia, yang sekarat, tahu persis kemana hidupnya menuju. Hari ketiga, ia lebih banyak beristirahat. Nafasnya sudah mulai pendek-pendek. Tapi ia tetap memaksakan diri untuk duduk di kursi roda dan mengajakku ke taman belakang rumah. Di sana, di bawah pohon mangga tua, ia memberiku sebuah kotak kecil berisi surat-surat dari istrinya terdahulu. Aku pernah dicintai, katanya sambil memandang jauh. Tapi aku juga pernah kehilangan. Aku hanya ingin kamu tahu, mencintai, dan ditinggal itu bukan akhir dari segalanya. Asal kita ikhlas. Aku membaca surat-surat itu satu persatu malamnya. Dan entah kenapa, air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa mengenal cinta yang tak pernah kutemui dalam hidupku sendiri. Hari keempat, aku membantunya berwudu. Tangannya sudah mulai lemah. Tapi ia tetap tersenyum dan tak pernah mengeluh. Bahkan saat batuknya semakin sering dan tubuhnya menggigil, ia masih sempat bercanda. Kalau kamu lelah, istirahat saja. Jangan sampai suami sakit, istri ikut masuk angin. Dan aku tertawa. Untuk pertama kalinya, aku tertawa sejak menjadi istrinya. Hari kelima, kami menghabiskan waktu di ruang tengah. Menonton film hitam putih yang ia sukai. Film tentang perjuangan, keluarga, dan perpisahan. Aku duduk di lantai, bersandar di sofa tempatnya duduk. Dan saat aku menoleh, kulihat matanya tertutup, napasnya teratur. Tapi air matanya jatuh. Mengapa menangis? Bisikku. Aku tidak menangis, katanya pelan. Aku hanya bersyukur. Karena di hari-hariku yang terakhir, aku tidak sendiri. Dan saat hari ke-6 datang, aku menyadari sesuatu. Aku tak lagi menghitung hari menuju kematiannya. Aku mulai menghitung waktu yang bisa kuhabiskan bersamanya. Bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia. Yang juga sedang belajar hidup dari seseorang yang sedang bersiap untuk mati. Hari-hari berikutnya tak terasa seperti menunggu ajal. Justru sebaliknya, aku mulai merasa seperti sedang memungut serpihan kehidupan yang tercecer di rumah besar, yang dulu hanya kubayangkan sebagai penjara. Rumah ini memang sunyi, tapi bukan sunyi yang membuat nyeri. Lebih seperti keheningan yang menenangkan. Tak ada suara televisi keras, tak ada suara pertengkaran. Hanya suara burung yang bersarang di atap, angin yang menyelusup masuk lewat sela jendela kayu, dan kadang suara batuk Pak Haji yang kian hari kian dalam. Setiap pagi, aku membantu Bulani di dapur. Wanita paruh baya itu sosok sederhana yang hangat, dengan mata yang tampak menyimpan cerita bertahun-tahun bersama Pak Haji. Sambil mengiris bawang atau mencuci beras, kami sering berbincang. Pak Haji itu orang baik, Neng, katanya suatu pagi. Dulu waktu istrinya meninggal, saya pikir dia nggak akan bisa bangkit. Tapi dia bertahan, hidupnya dibaktikan untuk nolong orang. Termasuk saya, yang waktu itu cuma janda satu anak, nggak punya rumah, cuma numpang di saung belakang. Aku memandangnya penuh tanya. Jadi, Bulani sudah lama di sini? 25 tahun lebih, katanya sambil tersenyum bangga. Saya saksinya. Dia bukan cuma kaya karena harta, tapi juga karena hati. Perkataan itu menancap dalam di pikiranku. Aku mulai melihat rumah ini dari sudut pandang berbeda. Dindingnya bukan sekadar tembok dingin, melainkan saksi bisu ratusan kisah, tawa, tangis, kehilangan, kebangkitan. Di ruang tamu ada rak penuh buku
yang sebagian besar adalah buku keagamaan. Tapi ada juga buku-buku lawas, catatan harian, dan majalah tua. Aku membaca satu persatu, menemukan catatan tangan Pak Haji tentang banyak hal. Dari perjalanan bisnis hingga puisi yang ia tulis untuk almarhum istrinya. Kalau hidup adalah perjalanan, maka cinta adalah arah yang membuat langkah. Kita berarti. Kalimat itu tertulis di halaman belakang sebuah buku doa harian. Tulisan tangannya rapi, sedikit miring, tapi penuh perasaan. Sore hari, aku duduk di balkon lantai 2 sambil membaca. Dari sana, aku bisa melihat jalan kecil di depan rumah. Anak-anak bermain layangan, ibu-ibu membawa ember berisi belanjaan, dan sesekali ada pemuda lewat dengan sepeda motor berisik. Tapi aku tak lagi merasa asing. Rumah ini mulai terasa milikku juga. Bukan karena surat wasiat yang katanya akan membuatku kaya, tapi karena aku mulai mengenal tiap sudutnya, tiap bau, tiap suara. Aku tahu letak suara tikus yang suka berlari di plafon. Aku tahu suara pintu belakang yang berdecit pelan setiap sore. Aku bahkan tahu jam berapa cahaya matahari menyentuh dinding ruang tengah, membuat motif ubin kuno itu tampak berkilau. Pak Haji sendiri, meski tubuhnya makin lemah, tetap berusaha ikut aktif. "Panggil saja Haji, tidak usah Pak," katanya suatu sore saat aku membantu menyuapi bubur ayam yang kubuatkan. Biar terasa lebih akrab, aku hanya tersenyum. Tak tega menolak, tapi belum siap mengganti panggilan. Di malam hari, kami kadang duduk berdua di ruang televisi yang jarang dinyalakan. Ia lebih suka mendengarkan radio atau ceramah dari pemutar kaset lawasnya. Suaranya pelan, kadang serak. Tapi, ia selalu berbagi cerita tentang istrinya Maimunah yang meninggal karena komplikasi setelah melahirkan anak ketiga. Tentang bagaimana ia membesarkan ketiga anaknya sendirian, lalu melihat mereka pergi satu persatu. Tentang tanah ini yang dulunya sawah, dan bagaimana ia membeli bagian-bagian kecilnya hingga jadi kebun luas yang sekarang disewakan. "Semua ini cuma titipan, Rina," katanya. "Dan kamu, titipan terakhir yang datang untuk mengingatkan aku tentang arti menemani." Aku tercekat. Kata-katanya bukan pujian, tapi pengakuan. Aku mulai menulis lebih sering. Buku catatanku sudah setengah penuh. Kadang aku menuliskan percakapan kami. Kadang tentang rasa takutku. Kadang tentang kekagumanku terhadap sosoknya yang tak lagi kulihat sebagai lelaki tua, tapi sebagai manusia yang layak dihormati. Satu malam, ketika Pak Haji tidur lebih awal, aku membuka pintu kamarnya dan menatap wajahnya yang damai dalam tidur. Kerutan di dahinya mengendur, nafasnya panjang-panjang, tapi ada ketenangan yang tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Aku duduk di lantai, menatap langit-langit. "Kalau engkau berniat mengambilnya minggu ini," bisikku dalam hati, "tolong beri aku kekuatan untuk tetap di sini. Bukan karena harta, bukan karena hutang. Tapi karena aku tak ingin dia pergi tanpa ada yang memeluknya sampai akhir." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku merapikan selimutnya, menyelipkan sehelai sapu tangan bersih di samping bantalnya, dan mencium punggung tangannya pelan sebelum aku keluar dari kamar. Rumah ini tak lagi sunyi. Waktu memiliki cara aneh untuk mempermainkan kita. Ketika kita berharap hari segera berlalu, ia merayap pelan. Tapi ketika kita ingin waktu berhenti sejenak saja, ia justru melaju seperti air bah yang menolak di bendung. Hari kelima, sejak pengakuan Pak Haji tentang penyakitnya, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda nyata. Ia lebih sering berbaring. Batuknya semakin dalam, dan nafasnya kian pendek. Tapi wajahnya tetap tenang. Seolah sakit itu bukan beban, melainkan teman lama yang akhirnya datang berkunjung. Pagi itu, langit mendung. Suasana rumah terasa lebih senyap dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan bubur lembut dengan kaldu ayam yang kubuat sendiri. Setelah 5 hari berada di rumah ini, aku mulai terbiasa memasak lagi. Bukan karena tugas sebagai istri, tapi karena aku ingin ia makan dengan tenang. Setidaknya, jika waktunya nanti benar-benar habis, tubuhnya pergi tanpa rasa lapar. "Rina," gumamnya pelan saat aku membantunya duduk. Aku menoleh.
Aku ingin ke masjid. Sekali lagi, aku terdiam. Mataku menatap tubuhnya yang kini lebih kurus. Bahkan berdiri saja sudah membuatnya gemetar. Tapi sorot matanya, penuh keyakinan. Aku tidak bisa menolak. Dengan bantuan kursi roda dan dibantu Pak Rido, penjaga rumah yang hanya datang seminggu 2 kali, kami mengantarnya ke masjid di ujung jalan. Di sana, suasana begitu berbeda. Jemaah menyambutnya dengan hangat, seperti menyambut tamu agung yang kembali setelah lama pergi. Beberapa orang bahkan menitikan air mata saat melihat Pak Haji berdoa di saf paling depan. Aku berdiri di belakang, menyaksikan semuanya dari kejauhan. Tubuhnya memang lemah, tapi dalam sujud terakhirnya, aku melihat kekuatan yang luar biasa. Kekuatan seseorang yang sudah berdamai dengan hidup dan kematian. Sore hari, ia meminta agar kami duduk di taman belakang. Di bangku kayu yang mulai lapuk, ia menyandarkan tubuhnya padaku. Kepalanya miring di pundakku. Tanganku refleks menyentuh bahunya, menahannya agar tetap tegak. "Rina," bisiknya, "aku ingin kau tahu satu hal." Aku menunduk, menatap wajahnya yang letih. "Aku tidak takut mati. Aku hanya takut dilupakan." Hening sesaat, lalu ia melanjutkan. "Dunia ini tak butuh orang kaya. Dunia ini butuh orang yang meninggalkan kebaikan." Aku menggenggam tangannya. Kuku-kuku tangannya mulai menghitam. Tanda-tanda itu semakin nyata. Tapi jiwanya masih menyala. "Kalau suatu hari kamu punya anak, atau mungkin murid, atau bahkan cucu," katanya pelan, "ceritakan padanya bahwa kamu pernah menemani seorang lelaki tua belajar hidup." Justru di saat kematian mengetuk pintunya, air mataku menetes. Tak bisa kutahan. Di antara detik-detik itu aku merasa kecil, tapi juga merasa berarti. Aku tidak tahu harus berkata apa. Gumamku, "Kamu tidak perlu berkata apa-apa, Rina. Hadirmu saja sudah cukup. Terima kasih, karena tidak menjadikanku hanya sebagai jalan keluar dari utang." Malamnya, aku duduk di sisi tempat tidurnya, membacakan surat Yasin perlahan. Pak Haji sudah tertidur. Nafasnya berat, panjang pendek, kadang tersendat, tapi wajahnya damai. Dan aku terus membaca, berharap kalimat-kalimat itu menjadi jalan lapang baginya kelak. Beberapa kali, matanya terbuka setengah. Dan setiap kali aku bertanya, "Mau minum, Haji?" Ia hanya menggeleng pelan, lalu menutup matanya lagi. Sekitar tengah malam, saat hujan rintik-rintik mulai turun, ia terbangun. "Rina," suaranya pelan sekali seperti bisikan. Aku mendekat, duduk di ranjang, menggenggam tangannya. Aku ingin menyampaikan satu hal terakhir. Sebelum aku terlalu lemah untuk berbicara, aku mengangguk. Air mataku tak berhenti sejak tadi. "Maafkan aku, kalau kehadiranku di hidupmu hanya membebani." "Tidak," jawabku pelan, cepat. "Tidak sama sekali. Justru aku bersyukur." Ia tersenyum. Senyuman kecil, tapi hangat. "Kalau aku pergi besok, jangan menangis karena aku pergi. Tapi doakan aku, karena aku ingin kembali sebagai doa yang tak putus dari orang yang pernah kupercaya." Detik itu, detik yang paling menyentuh jiwaku. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kehilangan bahkan sebelum seseorang benar-benar pergi. Aku menunduk, mencium punggung tangannya yang mulai dingin, dan berbisik, "Kau tidak akan dilupakan. Tidak akan pernah." Malam itu, aku tak tidur. Aku duduk di lantai kamar, bersandar di ranjang, menatap langit-langit, dan mendengarkan napasnya yang lirih. Aku tidak tahu apakah esok ia masih ada. Tapi malam itu, aku tahu, aku sudah mulai mencintainya. Pagi itu dingin lebih dari biasanya. Langit gelap, tak seperti pagi-pagi sebelumnya. Tak ada semburat jingga atau biru muda. Hanya abu-abu yang pekat, menggantung, seakan menandakan sesuatu yang akan pecah sewaktu-waktu. Pak Haji belum bangun.
Biasanya meski lemah, ia sudah duduk bersandar di ranjang, menanti aku membawakan teh atau sekadar mengusap punggungnya. Tapi pagi itu, ia masih terbaring. Nafasnya pelan, sangat pelan, sehingga aku sempat mengira waktu itu sudah datang. "Pak Haji," bisiku sambil menggoyangkan tangannya pelan. Ia membuka mata perlahan, tersenyum samar. Tapi kali ini, senyumnya tidak sampai ke matanya. Ada sesuatu yang lain di sana, seperti sisa semangat yang mulai padam. "Aku rasa waktuku sudah dekat, Rina," bisiknya. Aku menunduk, menahan air mata. Aku sudah bersiap, atau setidaknya aku kira aku sudah. Tapi nyatanya, tidak ada yang benar-benar siap melihat seseorang pergi meski mereka sudah berpamitan. Aku ingin bicara, untuk yang terakhir. Aku mengangguk, duduk di sisi ranjang, menggenggam tangannya yang mulai dingin. "Dengar baik-baik," katanya lirih. Di laci kanan lemari ada amplop coklat. Di dalamnya ada surat wasiat resmiku. Sudah ditandatangani. "Notaris, semuanya untukmu. Rumah ini tanah di belakang toko emas dan rekening." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi itu bukan warisan utamaku," lanjutnya. "Yang sebenarnya kuwariskan padamu adalah hidup baru. Hidup yang bebas. Tanpa hutang, tanpa rasa takut, tanpa dijual oleh orang yang harusnya melindungimu." Aku menunduk. Tangan gemetar. Tak mampu berkata apa-apa. "Ambil semua itu, tapi gunakan untuk kebaikan. Jangan seperti mereka, anak-anakku yang lupa pada siapa yang membesarkan mereka." Ia batuk pelan, nafasnya tersendat. Aku buru-buru menopang tubuhnya. Ia menggeleng. "Aku tak butuh ditopang, Rina. Aku hanya butuh ditemani." Beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya suara hujan rintik di luar jendela yang terdengar. Waktu seolah menunda kepergiannya, hanya untuk memberi kami kesempatan terakhir bersama. Lalu ia tersenyum. Senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bukan karena bahagia, tapi karena ikhlas. "Aku minta satu hal lagi." "Apa?" "Ciumlah dahiku. Biar aku pergi. Dengan rasa bahwa aku pernah dicintai. Walau cuma sebentar." Aku tak menjawab. Perlahan, dengan air mata mengalir, aku condongkan tubuhku, lalu mengecup keningnya. Dingin, tapi tenang. Dan saat aku mundur, Pak Haji menutup matanya. Detik itu, waktu berhenti. Tanganku menggenggam tubuhnya yang kini tak lagi bernyawa. Tak ada lagi napas. Tak ada lagi senyum. Hanya keheningan yang menyesakkan dada. Aku menangis. Tapi bukan karena warisan. Bukan karena aku akan menjadi orang kaya baru di mata orang kampung. Aku menangis. Karena aku kehilangan seseorang yang, untuk pertama kalinya, membuatku merasa dihargai tanpa syarat. Beberapa jam kemudian, rumah dipenuhi orang. Pak Rido segera memanggil pemandi jenazah dan tokoh agama. Bulani mengatur tamu. Tetangga berdatangan membawa kain kafan, kurma, air zam-zam. Semua bergerak cepat. Tapi aku tetap duduk di pojok kamar, memegang amplop coklat di tanganku. Isinya belum kubuka. Baru setelah jenazah dimandikan dan dikafani, aku bangkit. Dengan tangan gemetar, kubuka amplop itu. Isinya bukan hanya surat wasiat, tapi juga surat tangan. Surat dari Pak Haji. Ditulis rapi, penuh ketenangan. "Rina yang baik, jika kamu membaca ini, itu berarti aku sudah pergi. Aku tidak ingin kau hidup dalam bayanganku, tapi aku ingin kau hidup dengan keberanian baru. Gunakan semua yang kutinggalkan untuk membangun hidup yang kamu inginkan. Buka usaha. Sekolahkan dirimu jika itu cita-citamu, atau bantu orang lain yang nasibnya pernah seperti kamu. Tapi satu hal yang paling penting, maafkan ayahmu. Ia memang salah, tapi ia hanya manusia yang kalah oleh hidup. Dan jika kau berkenan, doakan aku. Tak perlu panjang. Cukup satu ayat pendek dan satu air mata keikhlasan. Maka aku tahu, aku pergi tidak sia-sia. Hamdan." Aku menggenggam surat itu erat-erat. Sementara di luar,
Suara azan zuhur berkumandang, memanggil jiwa-jiwa untuk kembali pada sang pemilik waktu. Dan aku berdiri, bukan lagi sebagai gadis yang dijual demi lunasnya hutang, tapi sebagai perempuan yang mengantar suaminya ke tempat peristirahatan terakhir, dengan cinta yang tak sempat mekar, tapi juga tak pernah mati. 3 hari setelah kepergian Pak Haji Hamdan, rumah ini tidak lagi tenang. Bukan karena tangisan kehilangan atau doa yang tak putus dari para tetangga, tapi karena kehadiran mereka, orang-orang yang datang bukan untuk mengenang, melainkan untuk menuntut anak-anak Pak Haji 3 orang, 2 pria dan 1 perempuan. Mereka datang dengan mobil-mobil mewah, wangi parfum mahal, dan raut wajah yang tidak menyembunyikan kemarahan. Bukan duka, bukan kesedihan, kemarahan. Mana istri barunya? Tanya si sulung. Pria berbadan besar dengan setelan jas abu-abu yang terlalu mewah untuk rumah sederhana ini. Aku duduk di ruang tamu, diam, dengan surat wasiat dan buku catatan Pak Haji di pangkuanku. Bulani berdiri di belakangku, gelisah. Sementara Pak Rido menunggu di depan pintu, berjaga seandainya mereka mulai berbuat kasar. Jadi kamu, ya, yang ngaku-ngaku istri ayah gue? Kata si tengah. Pria bermata tajam, masih mengenakan kacamata, hitam meski sudah di dalam rumah. Aku menatap mereka tanpa bicara. Minggir! Bentaknya, lalu merampas amplop coklat di tanganku. Jangan! Seru Bulani, tapi terlambat. Isinya tumpah di meja. Surat wasiat, surat tanah, rekening, semuanya berserakan. Si bungsu, perempuan berambut pirang dan bermakeup tebal, membaca cepat isi surat wasiat itu, lalu menatapku dengan pandangan tajam penuh benci. Semua untukmu? Teriaknya. Apa ini lelucon? Aku menggeleng pelan. Itu keputusan beliau. Aku tidak pernah meminta. Bullshit! Hardik si tengah. Ayah kami pasti dibujuk, dirayu, dipengaruhi. Kami ini darah dagingnya. Kami berhak. Aku berdiri, masih berusaha tenang. Selama 1 minggu sebelum beliau wafat, tidak satu pun dari kalian datang menjenguk. Tidak satu pun yang bertanya kabar. Bahkan saat beliau sudah tidak bisa berdiri, hanya aku dan Bulani yang mengusap punggungnya, menggantikan bajunya, menyuapinya bubur. Mungkin karena kamu yang ngelarang dia hubungi kami, serang si perempuan. Aku tak menjawab. Sebab untuk orang-orang seperti mereka, kebenaran bukan sesuatu yang ingin mereka dengar. Mereka hanya mencari celah untuk merobohkan apapun yang tak sesuai keinginan mereka. Pak Rido menyerahkan fotokopi surat wasiat yang sudah disahkan notaris, tapi mereka menolak. Kami akan bawa ini ke pengadilan, bentak si sulung. Kami tidak terima ayah kami diperalat. Terserah, kataku, suaraku dingin tapi tenang. Kalau kalian percaya bahwa kalian lebih pantas, buktikan. Tapi jangan datang ke rumah ini dengan teriakan. Ini rumah tempat ayah kalian menghembuskan napas terakhirnya, bukan arena perebutan warisan. Mereka marah. Mereka membanting beberapa bingkai foto di rak, memaki, bahkan mengancam akan menyeret namaku ke polisi dengan tuduhan memalsukan dokumen. Namun ketika mereka pergi, meninggalkan suara deru mobil yang kasar dan aroma ego yang menyengat, aku tidak menangis. Aku hanya terduduk, lemas. Apa aku salah, Bulani? Bisikku. Bulani mendekat, memeluk bahuku. Tidak, Neng. Justru Neng yang benar. Tapi yang benar itu kadang harus siap sendirian. Sore itu, aku menyalakan lampu ruang tamu, lebih awal dari biasanya. Cahaya kuning remang menimpa surat-surat peninggalan Pak Haji yang kini kususun rapi dalam map baru. Tak ada lagi sisa amarah. Hanya dokumen dan jejak cinta yang pernah singgah, meski singkat. Aku duduk di kursi rotan tua tempat Pak Haji biasa mengaji. Aku membuka buku catatan yang selama seminggu terakhir menjadi teman bisu perasaanku. Di sana, aku menulis, harta bisa diperebutkan, tapi waktu yang pernah kita habiskan dengan seseorang tak bisa direbut siapapun. Mereka mungkin akan merebut warisan, tapi mereka tidak bisa merebut hari-hari penuh doa, senyuman, dan ketulusan yang pernah beliau bagi hanya untukku. Malam itu, aku kembali membaca surat Yasin di kamar Pak Haji. Tak ada suara selain denting.
jam tua di dinding. Tapi aku merasa, meski ia telah pergi, kehadirannya masih mengisi setiap ruang di rumah ini. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri, jikapun surat wasiat ini akhirnya dicabut oleh hukum, jikapun semua harta itu lenyap dari tanganku, aku tidak akan menyesal. Karena warisan sesungguhnya bukan emas, bukan tanah, bukan rekening, tapi kehidupan baru yang dia tinggalkan untukku, dan kekuatan untuk menjalaninya. 2 minggu setelah kepergian Pak Haji Hamdan, panggilan dari pengadilan akhirnya tiba. Bukan sesuatu yang mengejutkan, karena sejak anak-anak almarhum datang dan mengobrak-abrik rumah ini, aku sudah tahu ini bukan sekadar pertengkaran keluarga biasa. Ini soal warisan, soal ego, soal harga diri yang terusik hanya karena pilihan seorang ayah tak berpihak pada darah dagingnya sendiri. Aku membaca surat pemanggilan itu dengan tangan gemetar. Sidang perdana dijadwalkan di akhir pekan, di pengadilan agama. Mereka menuduhku melakukan manipulasi, menekan ayah mereka dalam keadaan sakit, memanfaatkan kelemahan untuk mendapatkan harta. Aku, yang selama seminggu terakhir hidup dengan manusia yang sekarat, duduk di sampingnya, menyuapinya bubur, menutupkan selimut di tengah malam, disebut penipu. Pak Rido menepuk pundakku pelan. "Jangan takut, Bu. Surat-surat lengkap, semua sah secara hukum. Tapi, bukan itu yang kutakuti. Aku takut, akan menjadi bagian dari dunia yang dibenci Pak Haji semasa hidup. Dunia yang memperkarakan cinta, kebaikan, dan akhir hayat hanya demi angka-angka dalam rekening. Hari-hari menjelang sidang dipenuhi dengan kunjungan tak diundang. Wartawan lokal mulai mencium kabar soal istri muda yang mendapatkan seluruh warisan. Ada yang datang untuk wawancara. Ada yang sekadar ingin melihat wajah gadis yang berhasil merebut kekayaan seorang haji dermawan. Aku menolak semuanya. Di ruang tengah, surat wasiat Pak Haji masih tersimpan di dalam map hitam di bawah bantal. Kursi. Setiap kali aku duduk di sana, rasanya seperti duduk di ambang batas, antara melanjutkan warisan yang sudah diberikan, atau mengembalikannya dan pergi. Malam sebelum sidang, aku tidak tidur. Di atas meja makan, aku membuka semua dokumen. Sekali lagi, surat wasiat asli, salinan yang sudah dilegalisasi, surat tanah, buku tabungan, dan catatan-catatan kecil milik Pak Haji yang pernah ia tulis untukku. Salah satunya menarik perhatianku. Kertas kecil, ditulis tangan, berisi satu kalimat, "Jangan pertahankan apa yang bisa menghancurkan kedamaianmu." Kalimat itu seperti ditulis bukan untuk dirinya, tapi untukku. Dan di saat itulah aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Keesokan harinya, di ruang sidang yang dingin dan penuh bisik-bisik, aku berdiri. Dihadapkan pada hakim, keluarga besar almarhum yang duduk dengan wajah menantang, dan mata-mata asing yang haus drama. "Apakah Anda akan membela surat wasiat ini sampai akhir?" tanya hakim dengan nada formal. Aku menatap sekeliling. Mataku menatap wajah anak-anak Pak Haji penuh amarah, tapi di balik itu aku melihat kekosongan. Mereka tidak berduka, mereka hanya kehilangan kendali. Lalu aku menghela napas panjang. "Tidak," jawabku pelan. Hakim mengangkat alis. "Maaf, bisa diulangi?" Aku berdiri tegak. "Saya tidak akan menuntut apapun. Tidak tanah, tidak rumah, tidak toko emas, tidak rekening. Semuanya silakan mereka ambil." Ruang sidang bergemuruh. Si bungsu tertawa sinis. Akhirnya sadar juga ya. Aku menoleh padanya. Bukan karena saya salah, tapi karena saya ingin tenang. Saya tidak akan mengotori nama almarhum dengan drama kalian. Saya mencintainya, dan saya tahu dia tahu itu cukup. Aku menyerahkan semua dokumen kepada hakim, termasuk surat penarikan hak secara sukarela yang sudah kutandatangani semalam. Hanya satu yang kuminta. Saya hanya ingin tinggal di rumah itu sampai 100 hari beliau. Setelah itu, saya akan pergi, tanpa membawa apapun. Hakim mengangguk perlahan. Wajahnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan penghormatan. Sidang selesai. Dan untuk pertama kalinya, aku berjalan keluar dari pengadilan bukan sebagai istri pewaris harta, tapi sebagai manusia yang memilih.
untuk tidak memiliki. Di rumah sore itu aku duduk sendiri di taman belakang. Angin meniup daun-daun mangga tua, matahari condong ke barat, menyinari rerumputan dengan warna emas yang hangat. Aku merasa ringan. Bulani menghampiri, wajahnya tak percaya. Neng benar-benar lepasin semua? Aku mengangguk. Aku tidak ingin hidup dari sesuatu yang diperebutkan dengan kebencian. Kalau aku terus mempertahankan, aku akan berubah jadi seperti mereka. Ia menatapku dalam-dalam. Tapi hidup Neng akan berat. Tanpa pegangan, tanpa jaminan. Aku tersenyum tipis. Tidak seberat hidup tanpa harga diri, Bu. Dan kami duduk diam, mendengarkan senja menghapus bayang-bayang panjang di halaman. Mendengarkan ketenangan yang perlahan datang kembali ke rumah ini. Rumah yang telah mengajarkanku bahwa cinta, pengorbanan, dan keikhlasan tidak perlu dimenangkan di meja hakim. Malam itu, aku menulis di halaman terakhir buku catatanku. Aku tidak membawa harta, tapi aku membawa cinta. Dan cinta, seperti doa, tidak butuh bukti hitam di atas putih. Aku pulang bukan ke rumah orang tuaku, tapi ke dalam diriku sendiri. Dan di saat itu, aku tahu aku telah menang. Tanpa perlu satu pun lembar warisan, 100 hari, itulah waktu yang kuizinkan untuk diriku sendiri sebelum aku benar-benar pergi dari rumah ini. Hari-hariku tak lagi diwarnai persidangan atau kedatangan tamu tak diundang. Sejak keputusan itu kuambil, anak-anak Pak Haji tak pernah datang lagi. Entah karena puas, entah karena malu, entah karena sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa diambil dariku. Dan rumah ini, rumah yang pernah terasa seperti sangkar dan kemudian menjadi tempat berlindung, perlahan kembali menjadi bangunan sunyi. Tapi bukan sunyi yang sepi, melainkan sunyi yang menenangkan. Aku membersihkan kamar Pak Haji setiap hari. Menyeka kaca jendela, menyiram bunga di pot kayu, dan sesekali menyalakan radio tua yang biasa ia dengarkan. Dari pengeras suara yang berderak itu, kadang terdengar lagu qasidah yang ia sukai. Lagu-lagu itu kini terdengar berbeda di telingaku, seperti doa yang menyusup pelan, mengisi relung hati yang dulu penuh luka, kini hanya menyisakan kenangan. Bu, Lani masih tinggal, meski sesekali ia bicara soal pindah ke rumah anaknya di Bekasi. Tapi ia menunda. Mungkin karena tak tega meninggalkanku, atau mungkin karena, tanpa ia sadari, ia juga sudah menambatkan hati di rumah ini. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Gadis yang kutemui di balik bayangan itu, bukan lagi gadis yang dibawa paksa ke pelaminan demi melunasi utang. Ia adalah perempuan yang pernah merawat lelaki sekarat dengan seluruh hatinya. Perempuan yang memilih melepaskan harta demi harga diri. Perempuan yang bertumbuh. 100 hari mendekati akhir. Aku mulai mengepak barang-barangku. Tidak banyak. Beberapa baju, buku catatan yang kini sudah penuh tulisan, beberapa foto lama Pak Haji yang sempat kuambil dari laci. Aku tidak membawa apapun yang bernilai uang. Sore, itu, aku berdiri di depan pagar rumah. Memegang kunci kecil yang dulu diberikan Pak Haji padaku, malam pertama kami menikah. Kunci rumah, kunci hati. Aku menggenggamnya erat, lalu menoleh ke dalam. Semua terasa begitu sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kesepian. Aku pergi, Pak, bisiku pelan. Tapi bukan karena aku tak menghargai peninggalanmu. Justru karena aku menghargainya. Aku memilih untuk tidak merusaknya dengan rebutan. Aku ingin kenangan tentangmu tetap bersih, tetap suci. Bulani berdiri di pintu, matanya sembab. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. Aku titip rumah ini, Bu. Kalau nanti anak-anaknya ingin benar-benar menempatinya, biar mereka datang dengan hati, bukan dengan tuntutan. Kamu mau kemana? Tanyanya. Aku menatap ke jalanan kecil yang membentang di depan. Jalan yang mengarah keluar desa, ke tempat-tempat yang belum pernah kutapaki, ke hidup baru. Aku tidak tahu pasti, tapi aku tahu kemana hatiku ingin pergi. Ke
ke tempat di mana aku bisa menjadi Rina. Bukan istri seseorang, bukan korban, bukan pewaris. Hanya Rina. Ia mengangguk, lalu mendekat, memelukku erat. Kami berpisah di gerbang dengan doa, dan aku melangkah pergi, dengan satu koper kecil di tangan, dan hati yang lebih ringan dari apapun yang pernah kupikul seumur hidup. Langit senja memanduku, burung-burung pulang ke sarangnya, dan aku juga pulang. Bukan ke tempat lama, bukan ke rumah yang diwariskan, tapi ke dalam diriku sendiri. Sore itu, di tengah jalan yang berdebu dan sunyi, aku berhenti sejenak. Lalu menulis satu kalimat di buku catatanku. Rumah yang paling tenang. Bukan yang berdinding, tapi yang kita bangun di dalam hati. Dan langkahku terus berjalan. Bukan lagi menghindari takdir, tapi memilihnya. Dengan sadar. Dengan bangga. Pagi itu, angin membawa aroma segar dari ladang di ujung desa. Mentari perlahan menembus celah pepohonan, menciptakan cahaya hangat yang menyapu wajahku. Aku duduk di bangku kayu tua di sebuah warung kecil pinggir jalan, menyeruput teh hangat yang baru saja disajikan. Setelah semua yang terjadi, aku menemukan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Jauh dari hiruk-pikuk rumah yang penuh konflik, aku kini hidup sesuai pilihanku sendiri. Hidup yang sederhana, tetapi penuh makna. Aku teringat malam-malam sulit saat harus bertahan dari amarah dan luka. Saat harus memilih melepaskan warisan demi menjaga harga diri dan ketenangan hati. Semua itu seperti badai yang sudah berlalu, meninggalkan langit yang bersih dan jernih. Warung kecil ini milik Pak Joko, pria paruh baya yang ramah. Dia tahu sedikit tentang kisahku, tapi tidak pernah bertanya lebih jauh. Di sini aku bebas menjadi siapa saja, bukan sekadar istri Pak Haji atau gadis yang dijual untuk hutang. Setiap pagi, aku membantu Pak Joko mengurus warung, mulai dari menyapa pelanggan hingga menyiapkan minuman. Pelanggan mulai mengenalku, dan aku menikmati percakapan sederhana yang muncul. Kadang aku menulis di buku catatanku, menuangkan segala harapan dan impian. Impian yang dulu tersembunyi di balik beban dan rasa takut kini tumbuh perlahan. Aku ingin membuka usaha kecil, mungkin kedai kopi atau toko buku. Tempat di mana orang-orang bisa datang, bukan hanya untuk membeli, tapi juga berbagi cerita dan tawa. Suatu sore, aku berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah ladang. Angin lembut membelai wajahku. Aku memandang jauh ke cakrawala, membayangkan masa depan yang cerah tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Ada luka yang harus terus sembuh. Ada mimpi yang harus terus dikejar. Tapi aku siap menghadapi semuanya. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih jalannya sendiri. Hatiku tenang. Jiwaku bebas. Di dalam diriku, aku membawa sepotong kehidupan yang kubentuk dengan keberanian dan cinta. Kehidupan yang tak dipaksakan, tapi dipilih. Dan aku tahu, selama aku terus berjalan dengan keyakinan itu, tidak ada badai yang terlalu besar. Tidak ada malam yang terlalu gelap. Karena aku sudah menemukan cahaya dalam diriku sendiri.